pertanyaan dari saudari Sita, apa yang membedakan antara konsep pemasaran dan penjualan? Dan mengapa konsep pemasaran sekarang lebih populer dibandingkan dengan konsep? Kelebihan konsep pemasaran adalah mereka tidak perlu lagi meraba pasar terkait kebutuhan. Dengan menjalankan konsep ini, maka sudah pasti didapatkan informasi kebutuhan pasar yang bisa dipenuhi dengan optimal melalui produk yang dibuat. Sedangkan konsep penjualan menekan pada kebutuhan penjual dan maka dari itu penjual menguasai pasar. Sementara konsep pemasaran berkonsentrasi pada kebutuhan konsumen dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam konsep pemasaran konsumen dianggap sebagai raja. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ica. Bagaimana cara agar pemasaran produk perusahaan yang ditawarkan di masyarakat tidak menyesatkan? Nah, yang pertama itu inovasi. Kita harus selalu melakukan inovasi yang baru untuk bisnis kita. Kenapa? Karena inovasi bisnis akan menjaga bisnis kita agar memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara membuat sesuatu yang baru. Produk yang kita buat agar pelanggan kita tidak merasa bosan dengan produk-produk kita. Memperbanyak jumlah produk yang kita buat. Sama halnya dengan poin nomor 1 di atas. Selain melakukan inovasi atau upgrade produk, kita juga membuat beberapa produk yang baru dan lebih bagus dari sebelumnya. Agar para peminat dan pelanggan kita tidak bosan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau bisnis kita. Dan semakin beragam dan banyak jenis produk yang kita jual, tentunya akan menarik lebih banyak pelanggan untuk datang ke perusahaan kita untuk membeli produk yang kita buat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan menambahkan dari teman-teman yang lain jika punya pandangan yang berbeda atau melengkapi misalkan, silakan. Sehingga di sini yang menjawab tidak hanya Iqbal, misalnya. Semuanya bisa saling membantu, saling menguat. Turun, Bel. Ayo, Bel. Iya, Pak. Nggak belajar tadi, Mas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Maki. Kenapa strategi saran menentukan keberhasilan pemasaran produk? Nah, banyak faktor yang membuat sebuah teknik pemasaran menjadi efektif. Itu pun sebabnya persiapan yang matang itu akan membantu menghasilkan sebuah teknik pemasaran yang efektif, mendatangkan offset dan mendongkrak profit. Agar teknik pemasaran yang diterapkan menjadi efektif dan sukses, maka penting untuk memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu luas tidaknya pangsa pasar. Menentukan keberhasilan sebuah program pemasaran adalah soal pasar, sebab perlu diakui memasarkan produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dibanding yang pasarnya sedikit. Artinya semakin luas pangsa pasarnya, maka peminatnya semakin banyak, sehingga kesuksesan pemasaran jauh lebih mudah dan diraih. Yang kedua, teknologi. Perlu diakui bahwa bisnis yang melihat teknologi cenderung lebih mudah bertahan dan sukses dengan bisnisnya yang digelutinya. Sebab memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang memenuhi keberhasilan pemasaran. Dan yang ketiga itu harga jual. Sebagus apapun produk yang dimiliki dan seluas apapun pangsa pasarnya, jika harga yang dilepas ke pasar cenderung tidak kompetitif, maka lebih rentan gagal dibanding sebaliknya. Maka penting bagi bisnis untuk melakukan survei harga dari kompetitor untuk menghindari kemungkinan memasang bandrol kelewat tinggi. Dan keempat, keunggulan atau keunikan produk. Pesaing dalam dunia bisnis adalah jamu agar bisa menghadirkan produk dan jasa kualitas lebih baik. Agar tidak kehilangan pasar, maka penting untuk memperhatikan keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang dimiliki. Nah, jangan sampai tidak punya ciri khas, karena di tengah lautan pesaing
tanpa sesuatu yang unik untuk ditawarkan, maka produk kita akan diabaikan. Dan 5, kejujuran. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat dan masyarakat semakin pintar, namun beberapa hal cenderung itu stagnan. Misalnya saja tentang kejujuran atau transparansi dari produk atau jasa yang disediakan. Dan yang keenam, optimasi media. Faktor berikutnya adalah optimasi. Media masyarakat apapun yang digunakan usaha tidak digunakan sekali pakai, namun dikelola secara kontinu untuk bisa menghasilkan omset yang terus bertumbuh. Nah, lakukan optimasi secara maksimal. Misalnya, jika fokus melakukan promosi di media sosial, maka kelola secara profesional. Perlahan, konsumen akan berdatangan selama konten yang dihadirkan memang dinilai berkualitas dan Masih ada saudara? tinggal satu, Pak. Belum terjawab. Jawab Oke. Nanti pertanyaan dari teman-teman semua bisa ditampung dulu, kemudian saya mengulas saja begitu daripada terlalu banyak diam. Evaluasi secara umum, Iqbal belum siap hari ini untuk melakukan tanya jawab begitu ya, untuk menjawab dari pertanyaan teman-temannya yang lain. Jadi masuk kategori belum siap semacam itu. Ini kalau offline gitu ya. Kalau offline mungkin Iqbal saya suruh ngulang ya untuk presentasinya di minggu depan. Karena tidak siap begitu. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main karena yang bisa menyelamatkan kualitas dirimu itu adalah kamu sendiri, bukan Pak Naim. Sekali lagi, yang menyelamatkan kualitasmu adalah dirimu sendiri, bukan Pak Naim ya. Jadi jangan main-main untuk memberikan yang terbaik untuk menjaga kualitas kamu. Jadi sekali lagi, jangan main-main. Jadi tolong pembelajaran, saran-saran yang Pak Naim sampaikan kepada teman-temanmu yang terdahulu, kemudian hingga jatuh pada kamu hari ini, kemudian esok di kelompok yang lain, ini dijadikan pembelajaran semacam itu. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang serupa, ini tidak baik. Artinya apa? Kamu tidak ada upaya untuk menjadi yang lebih baik kan, semacam itu. Jadi semacam itu. Mumpung masih semester 2, ayo berikan yang terbaik, selamatkan kualitasmu di masa depan. Sekali lagi, nilai bisa dibuat-buat, tapi kualitas dirimu tidak bisa dibuat-buat. Apa yang kamu sampaikan hari ini, esok dan nanti, itulah kualitas yang ada pada dirimu. Jadi sekali lagi, jangan main-main untuk dirimu ya. Itu kemudian mereview dari beberapa pertanyaan dari mahasiswa gitu ya. Yang pertama, saya tidak mencatat tadi yang pertama itu. Nanti saya ulas di belakang. Kemudian pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Prida, apa pentingnya mengenal pesaing sebelum melakukan produk atau memasarkan produk? Apa pentingnya mengenal pesaing? Ya, apa pentingnya? Sangat penting ya. Jadi kalau ditanya apa pentingnya untuk mengenal pangsa pasar sebelum memasarkan produk, sangat penting. Jadi sekarang di masyarakat itu butuhnya apa? Katakanlah mendekati hari raya, maka yang dibutuhkan adalah pakaian, kemudian jajanan-jajanan, kemudian amplop. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga para penyedia barang itu harus benar-benar menyediakan produk yang tepat. Karena jika tidak menyediakan produk yang tepat, maka bisa dipastikan produk itu tidak akan laku di pasaran. Semacam itu. Jadi ini kalau seperti pakaian, katakan seperti baju, kemudian celana, dan perangkatnya, tas, sepatu, sandal, kendaraan. Nah itu semua produk-produk yang dibutuhkan di masa hari raya.
semacam itu. Jadi harus mengenal pangsa pasarnya apa, yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Itu harus diketahui. Bisa dipahami saudara ya?